Apa yang kalian ingat jika kita bicara tentang Tan Malaka? Mungkin beberapa orang akan mengingat sebagai seorang pahlawan atau tokoh kiri dalam tanda kutip, atau tokoh pejuang kemerdekaan yang tulisan-tulisannya pernah menjadi bahan bacaan para tokoh-tokoh kemerdekaan termasuk Soekarno. Mungkin beberapa akan teringat dengan cerita ketika salah satu buku yang ditulis oleh beliau ikut ditangkap dan menjadi barang bukti. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu buku, salah satu magnum opus, salah satu peninggalan terbesar seorang Tan Malaka bagi Indonesia. Kalian ingat buku ini? Buku yang beberapa tahun lalu pernah muncul di sosial media dan menjadi barang bukti penangkapan. Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Di video kali ini kami tidak akan banyak membahas tentang isi buku ini sebenarnya, tetapi lebih mengulik. Sebenarnya buku ini buku seperti apa? Kenapa pernah menjadi barang bukti? Kenapa buku ini dianggap mungkin dalam tanda kutip berbahaya oleh beberapa orang? Iya, buku ini ditulis oleh Tan Malaka. Buku ini ditulis oleh seorang tokoh dalam tanda kutip kiri. Tetapi buku ini bukanlah buku yang berbicara tentang dunia pergerakan, bukan buku yang berbicara tentang revolusi, bukan buku yang berbicara tentang pemberontakan. Buku ini adalah buku filsafat, teman-teman semuanya. Iya, buku ini buku filsafat yang ditulis oleh seorang Tan Malaka, membahas tentang filsafat atau paham materialisme, dialektika, dan logika dalam sudut pandang Indonesia, dalam sudut pandang masyarakat Indonesia. Buku ini mungkin agak mengejutkan bagi orang yang belum pernah membacanya. Dianggap bahwa tulisan Tan Malaka itu berbahaya, tulisan Tan Malaka itu mengobarkan api pemberontakan dan lain sebagainya. Padahal ketika kita membaca buku ini, kita akan pusing. Kita akan dibuat berpikir. Karena cerita kami dulu ketika kami membeli buku ini, kami berpikir bahwa buku ini adalah buku semacam biografi begitu. Kami berpikir ini buku biografi tentang Tan Malaka. Ketika kami beli, kami buka, loh, kok isinya filsafat? Kok isinya nyerempet ke matematika, ke sains begitu. Maka buku ini adalah buku ilmu pengetahuan. Ini adalah buku filsafat. Bukan buku yang berbahaya menurut kami. Bukan buku yang kemudian ketika orang membaca, orang akan merasa tertampar, merasa ingin mengobarkan api pemberontakan. Tidak sama sekali. Ini adalah buku filsafat sekali lagi. Ini adalah hasil perenungan panjang seorang Tan Malaka terhadap dunia filsafat yang ada di dalam masyarakat Indonesia, terutama paham materialisme, dialektika, dan logika. Sebagai pembanding, mungkin apabila kita bicara Tan Malaka, mungkin orang akan tertampar atau merasa harus melakukan sesuatu ketika mereka membaca dari penjara ke penjara, atau mungkin masa aksi, atau mungkin gerpulek begitu. Tetapi ketika kita membaca buku ini, sejujurnya menurut kami, pembacanya akan diajak untuk berpikir, untuk menggali lagi dunia ilmu pengetahuan, dunia sains, dunia filsafat yang ada di Indonesia. Bukan, sekali lagi, bukan buku yang kemudian melulu mengajak pembacanya untuk memberontak, untuk mengobarkan api pemberontakan, melakukan pergerakan. Tidak sama sekali. Buku ini adalah buku yang mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungi lagi. Dan tadi kami katakan bahwa buku ini adalah magnum opus. Buku ini adalah sebuah masterpiece yang ditinggalkan oleh Tan Malaka. Karena kenyataannya tidak banyak tokoh pergerakan Indonesia yang mampu menulis buku seperti ini. Tidak banyak tokoh yang ada di Indonesia yang mampu memberikan peninggalan sehebat ini, sedalam ini. Buku ini secara fisik adalah buku yang
tidak terlalu tebal, segini, ini tidak terlalu tebal, dimensinya juga tidak terlalu besar. Dan kalau kita bicara tentang konten, orang-orang yang mungkin masih awam dengan dunia filsafat, dengan dunia materialisme, dialektika dan logika, mungkin akan agak bingung ketika membaca buku ini, dalam artian memang harus berulang-ulang. Ketika kita menyelesaikan satu halaman, kita harus balik lagi ke halaman sebelumnya untuk mengetahui sebenarnya itu seperti apa yang dimaksudkan begitu. Kami bacakan yang ada di bagian belakang buku ini. Mendiang peneliti LIPI, Dr. Alfian pernah menyebutkan bahwa Madilog memang merupakan karya terbaik Tan Malaka, paling orisinal, berbobot, dan brilian. Naskah Madilog ditulis oleh Tan Malaka selama 8 bulan, dari 15 Juli 1942 sampai dengan 30 Maret 1943. Buku ini bukan semacam ajaran partai, sekali lagi, atau ideologi proletariat, sekali lagi, melainkan cita-cita Tan Malaka sendiri, di mana Madilog sebagian besar mengikuti konsep materialistik dialektik Friedrich Engels, sama sekali bebas dari buku-buku Marxisme-Leninisme yang menuntut ketaatan mutlak pembaca terhadap Partai Komunis. Ada di paragraf kedua di bagian belakang. Jadi sudah jelas seperti yang tadi kami sampaikan, buku ini bukan buku yang mengajak orang untuk memberontak, untuk melakukan pergerakan, untuk mengobarkan api perlawanan. Buku ini adalah buku kumpulan pemikiran. Buku ini adalah pemikiran panjang seorang Tan Malaka terhadap filsafat. Dan ini adalah sebuah buku yang hebat dan patut untuk dibaca. Begitu dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tabik.